Shalom. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada sedang ramai dibicarakan orang terkenal dengan hashtag kabur aja dulu, katanya. Apa saudara juga menyampaikan atau menyuarakan itu, saya tidak tahu. Tapi ramai itu, saudara, menyikapi hidup yang lagi susah di negeri ini. Ya udah, kabur aja dulu. Nanti kalau udah baik, balik lagi, katanya. Itulah orang yang lari dari masalah, saudara. Kalau bisa kabur, kalau nggak bisa gimana dong? Mati kita. Itu orang-orang itu yang punya duit itu pasti. Karena kesulitan di negeri ini, cari coba sesuatu yang lebih baik di negeri orang. Nanti kalau negeri udah baik, balik lagi. Gitu ya. Saudaraku, bagaimanakah sebenarnya kita menyikapi persoalan, saudara? Lari. Kemanapun kita lari, saudara, di situ juga ada persoalan. Anda pergi ke Singapura, lebih hebat lagi penyakit di sana, saudara. Ya kan? Jadi sebenarnya dimanapun ada masalah. Di negeri manapun ada persoalan. Menyikapi persoalan, jalannya bukan lari, saudara. Hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Mari kita baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Mari kita baca firman Tuhan ini dan mari kita yakini bahwa kita akan lebih dari pemenang. Itu tema khotbah saya, judul khotbah saya. Kalau saudara lihat di video kita gereja, lebih dari pemenang. Nah, kenapa bisa lebih dari pemenang, saudara? Karena ke arah menang itu nggak mudah memang. Makanya lebih. Saudara, ujian, keadaannya tenang-tenang, dan saudara belajar dengan baik, akhirnya dapat A, menang memang. Ya. Tapi ketika Anda misalkan sebelum ujian banyak persoalan, banyak masalah, tetapi tetap bisa mempersiapkan diri dan akhirnya ketika ujian mengerjakannya dengan baik, dapat A juga. Sama-sama menang loh, tapi orang yang bergumul itu lebih daripada pemenang daripada orang yang tidak bergumul, saudara. Nilainya sama, tapi nikmatnya beda. Kita baca firman Tuhan ini, Roma pasal 8, 31-39. Saya baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua hal-hal yang diungkapkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu pergumulan, masalah, penderitaan. Apa yang kita mau katakan tentang semuanya itu? Apa yang kita mau katakan tentang masalah pergumulan itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada nggak ya alasan untuk itu? Alasannya adalah ayat 32. Jadi bukan tanpa alasan Paulus berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita kembali baca ayat yang ke 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihani kita. Lebih dari pemenang, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak bisa dipungkiri nih, selama masih di dunia ini, saudara, setiap kita pasti akan mengalami pergumulan dalam hidup ini. Siapapun kita, dimanapun kita tinggal, apapun negeri kita, apapun bangsa kita, saudara. Termasuk kita orang percaya, tidak luput dari persoalan. Mungkin justru kita yang karena percaya Yesus semakin banyak pergumulannya. Seperti apa yang dikeluhkan oleh Pemazmur pasal 37. Sementara aku menjaga hatiku bersih, aku bergumul, aku punya masalah, aku menderita, aku mengalami persoalan hidup. Itu memang realitas, saudara. Kita percaya nggak percaya Tuhan, namanya persoalan pasti akan hadir, saudara. Nggak usah cari, saudara. Dia akan datang dengan sendirinya. Namun reaksi kita lah yang membuat kita beda dengan orang yang tidak percaya, saudara. Tanggapan kita. Apakah kita harus mundur? Atau tidak ikut Tuhan lagi? Karena persoalan, karena peristiwa yang kita tidak mampu mengerti? Tentu kita akan berkata enggak. Pasti itu, saudara. Tetapi seringkali, saudara, tanpa kita sadari, kita sama dengan dunia ini. Kabur aja dulu gitu kan. Ketika udah masalahnya baik, balik lagi ke gereja gitu kan, saudara. Lari aja dulu dari Tuhan. Nanti kalau udah baik, balik lagi ke gereja. Saudaraku, perlu kita harus memiliki kiat mana untuk bisa menghadapi persoalan yang ada dalam dunia. Itu yang akan menentukan kita percaya nggak percaya Tuhan, saudara. Atau secara khusus, itu menentukan kita ini sudah di dalam Tuhan atau tidak. Persoalannya mungkin sama atau mungkin lebih kompleks, lebih rumit dari orang yang percaya Tuhan. Tetapi apapun persoalannya, mari lihat ayat yang ke 31, saudara. Mari kita baca 31. Ini keyakinan iman. Dan saudara tahu keyakinan iman ini sudah dialami oleh Paulus. Makanya dituliskan. Supaya kita juga mengalaminya. Bukan sekedar kita baca hari ini. Ayat 31, 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya katakan tadi, hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan musuh, saudara. Jadi ayat 31 ini bukan berarti meniadakan musuh, meniadakan pergumulan, meniadakan persoalan. Tetapi apapun persoalannya, jikalau Allah di pihak kita, persoalan, pergumulan, masalah, lawan tidak bisa mengalahkan kita, tidak bisa membuat kita undur dari Tuhan, tidak akan bisa membuat kita menjadi kecewa menjalani hidup ini. Itu maksudnya, saudara, ketika kita ada di pihak Tuhan. Nah, masalahnya kita ada di pihak Tuhan apa tidak? Orang yang di pihak Tuhan adalah orang yang di dalam Tuhan. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia sudah memiliki pengharapan-pengharapan yang ada di dalam Kristus itu. Itulah yang membuat dia tidak pernah tergusur, tidak pernah goyah, apalagi undur dari Tuhan. Saudaraku, kabur aja dulu bukanlah solusi, saudara. Tapi hadapi dengan keyakinan, kalau aku di dalam Tuhan, maka tidak ada pergumulan yang bisa mengalahkan aku. Bukan karena aku, bukan, saudara. Siapa kita yang bisa mengalahkan pergumulan? Nggak ada kekuatan kita, saudara. Itulah sebabnya diberikan Roh Kudus. Karena Tuhan tahu kita nggak mampu, saudara.
Sekuat apapun kita, uangmu banyak, suatu saat uangmu tidak akan menolong. Pekerjaanmu baik-baik, suatu saat pekerjaanmu tidak bisa menolong. Tetapi Tuhan, itulah sebabnya di tengah-tengah kondisi apapun hidup kita, apakah uang kita lagi banyak sekarang, andalkan Tuhan. Walaupun mungkin pekerjaan kita lagi baik-baik sekarang, mari berpihak dengan Tuhan, saudara. Jangan karena kita pikir, waduh uangku lagi banyak, maka hidupku akan nyaman. Siapa bilang, saudara? Elon Musk sekarang lagi pusing, walaupun duitnya banyak, saudara. Duitnya banyak itu, saudara. Pusing dia. Jadi bukan karena duit banyak, saudara. Di mana posisimu sekarang? Di pihak Tuhan atau di pihak dunia? Itu yang membuat kita bisa mampu menghadapi pergumulan yang ada, saudara. Saya nggak tahu pergumulan kita hari ini apa. Apakah pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, pekerjaan. Jangan kabur, saudara. Jangan. Yakini bahwa semua itu tidak akan bisa membuat engkau mundur dari Tuhan. Engkau kecewa dengan Tuhan. Engkau kecewa dengan gereja, engkau kecewa dengan siapapun yang bisa engkau kecewakan, saudara. Kenapa? Nggak ada harapan lagi di Indonesia, makanya kabur aja dulu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin akan banyak alasan dari orang-orang yang membuat hashtag itu, saudara. Ngapain di Indonesia kalau Indonesia tidak bisa memberi saya makan, gitu kan? Ngapain di Indonesia kalau di Indonesia nggak memberikan saya kerjaan, gitu kan, saudara? Udah berapa tahun Indonesia ini? Orang luar negeri juga kasih makan oleh Indonesia, saudara. Apalagi orang Indonesia. Banyak ekspatriat di Indonesia sudah cari makan di negeri. Masa orang Indonesia kabur dari Indonesia, saudara? Bayangin loh, banyak orang-orang yang bukan orang Indonesia cari makan di Indonesia, saudara. Jadi kabur bukan solusinya. Kabur dari masalah bukan solusinya. Kabur dari pergumulan bukan solusinya. Memang susah, iya. Namanya hidup pasti susah, saudara. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu, kata Allah kepada Adam setelah Adam jatuh dalam dosa. Gak mudah, saudara. Hidup memang gak mudah walaupun kita percaya Yesus. Tapi kabur dari masalah bukan solusi. Bukan solusi, saudara. Nah, ada gak alasan untuk menang, saudara? Itu kan dipertanyakan orang-orang yang membuat hashtag itu. Masih ada nggak alasan untuk bisa survive di Indonesia? Ayo, kasih tahu ke saya supaya saya nggak kabur, gitu kan, saudara? Ada nggak alasan kita bisa menang menghadapi pergumulan sehingga kita nggak kabur dari pergumulan? Mari lihat ayat yang ke-32, saudara. Perhatikan 32. Memang ini keyakinan iman ya, tapi ingat, firman Tuhan ini, walaupun ini keyakinan iman, sudah dialami oleh Paulus, makanya dituliskan. Jadi bukan sekedar hashtag doang, bukan. Sudah lewat pengalaman. Ayat 32, saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini keyakinan iman yang pertama dan alasan pertama kenapa kita nggak perlu kabur dari pergumulan, saudara. Karena Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus. Yesus aja diberi, saudara, harta paling besar dalam diri Allah. Harta yang paling mulia dalam diri Allah itu pun diberikannya, kata Paulus, masakan yang lain. Ini memang keyakinan iman. Kalau saja Yesus sudah diberi, nggak ditahan-tahan masakan yang lain, kata Paulus. Apa itu, saudara? Apapun masalah kita, saudara. Masalah terbesar kita apa? Bukan kemiskinan, saudara. Bukan. Tetapi dosa, saudara. Itu pun Tuhan selesaikan. Kalau
Anda melihat sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dan persoalan kita ada di bawah itu, masih ragukah Tuhan tidak akan memberikannya? Itu maksud Paulus di sini. Makanya Paulus berkata, pergumulan apa yang bisa mengalahkanku? Karena aku tahu Allah akan tolong aku. Makanya apa dasarnya kita kabur, saudara? Ada banyak orang hari ini, nggak tahu tuh apa karena konten, karena apa, saudara, menjadi mualaf, saudara. Karena apa? Memang banyak pergumulannya, saudara. Banyak pergumulannya. Pergumulan keluarga, pernikahan. Alami pengorbanan Kristus, saudara. Maka Anda tidak butuh yang lain. Lalu makan gimana? Nggak mikir tentang itu, saudara. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberikannya. Kadang-kadang orang berkata begini, pendeta ini memang ngomongnya enak. Memang begitu, saudara. Enak enak, begitulah kebenarannya. Tinggal percaya apa tidak. Nah, percaya dulu baru Anda akan alami. Karena Paulus percaya bahwa Tuhan tidak pernah biarkan dia dalam pergumulannya apapun itu. Lalu dia bisa alami bahwa setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap masalah tidak bisa mengalahkanku, dan itu ia sudah buktikan, saudara. Makanya itu kemarin yang saya khotbahkan di Kelapa II. Aku senang, katanya, di dalam kelemahan, di dalam kelaparan, di dalam kesesakan. Wih, ini gue udah gila apa enggak nih? Enggak, saudara. Kenapa? Ternyata di sisi-sisi yang menakutkan itu ada kesenangan. Oleh karena Kristus, saudara. Bukan karena dia kuat, karena dia rasul. Bukan. Karena Yesus. Karena di saat aku lemah, aku kuat, saudara. Aku kuat menanggung persoalan ini, bukan karena aku. Ngapain kabur, saudara? Aku kuat dalam kesesakan ini. Ngapain pergi dari Tuhan? Tapi kekuatan itu dari Tuhan. Dan kuncinya adalah di dalam Kristus. Jadi apapun pergumulan kita hari ini, jangan lari dari Tuhan, jangan kabur, saudara. Imani Tuhannya. Kalau saja Tuhan sudah mati bagiku, Yesus sudah mati bagiku, dan itu harta terbesar, dan itu masalahku terbesar. Masa masalah yang lebih kecil dari situ Tuhan tidak sanggup tolong aku? Jadi kita tidak bisa dikalahkan karena Tuhan tolong kita, saudara. Imani itu, aku pasti Tuhan tolong. Aku pasti Tuhan gak biarkan. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Yang bicara ini Tuhan, saudara, bukan Mauli Siahaan. Kalau saya, saudara, yang khotbah ini saudara dengar, gak usah percaya. Karena siapalah saya, tapi yang bicara adalah Tuhan, saudara. Itu yang pertama alasan kenapa kita tidak bisa dikalahkan. Kalau Tuhan sudah tolong, siapa bisa melawan Tuhan? Itu masalahnya. Yang membuat kita yang berpihak kepada Tuhan pasti menang. Bukan kitanya, Tuhannya. Makanya kalau sudah lihat replika hidup kita dalam Alkitab, orang Israel, saudara, seperti pasir, tidak bilang banyaknya musuh pada orang-orang Israel, cuma sedikit. Tapi Tuhan berkata, aku lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu itu ke dalam tanganmu, sebab akulah yang berperang, bukan kamu. Dan Tuhan buktikan itu, saudara. Sampai-sampai penulis Alkitab berkata, seperti pasir di tepi laut, katanya. Kenapa? Nggak kehitung jumlahnya itu musuh. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Saudaraku, imani Tuhan yang akan menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan, sehingga kita nggak perlu kabur dari Tuhan, saudara. Karena dia pasti tolong kita, nggak biarkan kita. Yang kedua, saudara, lanjut kedua, ayat yang ke-33.
Perhatikan nih saudara, luar biasa nih. 33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? 34. Ayo, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini yang kedua saudara. Kenapa tidak ada musuh? Karena Tuhan pasti bela aku dalam pergumulan ini. Kalau Tuhan yang menjadi pengacara kita, mantap, jaminan menang saudara. Karena Tuhan tahu bagaimana yang membela kita. Kalaupun ada musuh, bukankah orang ini berdosa? Betul, tapi aku sudah membayar hutang dosanya. Jadi apapun tidak ada lagi. Jaksa yang paling hebat pun tidak akan bisa lagi mendakwa kita. Kenapa? Karena ada pembela agung, saudara. Saudara tahu Allah itu adalah hakim sekaligus pembela. Siapa lagi bisa ngalahin? Kalau pembela sudah bersekutu dengan hakim, pasti menang. Tapi ingat, pengacara Yesus dengan hakim Yesus bukan berkolusi dalam arti negatif, saudara. Ada kong kali kong kan ada duitnya. Kan gitu kan? Yang di Surabaya itu, saudara. Pengacara sama hakim membebaskan orang yang bunuh orang. Kan aneh, saudara. Kenapa? Ternyata puluhan miliar sudah digelontorkan kepada hakim. Enggak, saudara. Apapun tuntutan dari permasalahan yang mendakwa kita, Tuhan akan membela kita dengan benar, saudara. Ini keyakinan yang kedua. Jadi sehingga ngapain kabur, saudara? Enggak, kabur bukan solusi. Hadapi masalahmu dengan keyakinan. Pertama tadi, dia akan tolong saya. Dan yang kedua, dia akan bela saya. Pembelaan Tuhan sampai dia mati loh, saudara. Bayar nggak kita? Nggak bayar lagi, saudara. Orang-orang di dunia ini udah bayar, masuk penjara, saudara. Kenapa? Nggak bisa bela. Masih adakah keraguan bagi kita untuk kabur? Enggak. Hadapi masalahmu, karena Yesus pasti bela. Dan Allah sudah buktikan itu, saudara, sampai dia mati hanya karena ingin bela kita. Renungkan ini, saudara. Masihkah tinggalkan Tuhan karena pergumulan, padahal Tuhan udah mati karena bela kita? Bisa saja Yesus senang-senang di sorga. Toh juga gak ada masalah bagi dia ketika kita mati karena pergumulan. Nggak ada masalah, saudara. Toh juga gak ada ruginya ketika Yesus tetap dipuja-puji malaikat di sorga, sementara kita terseok-seok di dunia ini karena dosa dan akhirnya masuk neraka. Gak ada ruginya juga, saudara. Tapi ingatlah, walaupun gak ada untung dan ruginya bagi Yesus, dia datang hanya untuk bela kita, saudara. Masih ragukah kita dengan Yesus kita yang adalah pembela kita? Apa untungnya Yesus bela kita? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Rugi pun nggak ada kalaupun kita nggak dibela, saudara. Tapi toh dia mau bela kita. Dan cara pembelanya luar biasa, saudara. Sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Paulus berkata, siapa yang bisa mengalahkanku? Gak ada. Karena aku percaya Yesus akan bela aku. Saudara mengimani ini, amin. Makanya jangan lari dari pergumulan, saudara. Sehebat apapun pergumulannya, mungkin udah di ubun-ubun, gak apa-apa. Yakini Tuhan pasti bela. Persoalannya begini, saudara. Kenapa seringkali kita jadi ragu firman Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong, bukan. Gitu kan? Ternyata Tuhan gak lakukan, saudara. Saya pernah berdoa, saudara. Betul-betul berdoa. Dan doa saya itu menjadi sebuah proyek iman. Dengan harapan Tuhan menjawab doaku. Tapi sudah tahu, Tuhan gak jawab.
sampai titik terakhir. Gak berikan, saudara. Tapi gak kurang sedikit pun keyakinanku bahwa dia tetap membela aku, saudara. Kenapa gak jawab? Saya gak ngerti. Kenapa gak diberi? Saya gak tahu, saudara. Tapi saya gak perlu mempertanyakan Tuhan kenapa. Yang aku yakini adalah dia pasti bela aku. Kadang-kadang kita lari dari Tuhan dan kabur, saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak kasih apa yang aku minta daripadanya. Yesus saja udah dikasih, apalagi permintaan. Terlalu cemen, saudara. Makanya saya bilang tadi, kalau engkau sudah mengalami korban Kristus di atas kayu salib, engkau gak butuh apa-apa lagi, saudara. Gak butuh apa lagi. Lalu gak usah minta minta tetap, tapi jangan kecil. Itu artinya gak butuh apa-apa, saudara. Tuhan, aku mau mobil, Tuhan gak kasih. Gak nangis, saudara. Enggak. Tuhan, aku mau sebut tapi ada orang yang tersinggung, gak jadi. Banyak pergumulan, banyak permintaan kita kan, saudara. Banyak ya. Dan banyak juga Tuhan gak beri, saudara. Jangan nangis. Itu artinya cukup, gak perlu lagi yang lain. Bukan berarti gak perlu makan, gak perlu minum. Perlu, saudara. Tapi kalau suatu saat engkau gak makan, engkau gak minum, jangan kabur dari Tuhan. Itu arti cukup. Bukan berarti gak perlu. Banyak orang kabur dari Tuhan karena permintaannya gak dikabulkan, gak diberikan. Siapa yang dapat mengalahkanku, kata Paulus? Bukan karena aku yakin Tuhan pasti tolong aku. Dan Tuhan pasti bela. Yang ketiga, saudara, ini puncaknya. Puncaknya, saudara. Maka dikatakan, diungkapkan di sana hal-hal yang menyakitkan memang. Ayat yang ke 35. Saudara, coba. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, dirinci di sana, saudara. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Dilanjut lagi ayat 36. Seperti domba-domba sembelihan. Coba sebut apa yang kau khawatirkan. Coba sebut apa yang kau pergumulkan. Coba rinci apa yang kau khawatirkan. Paulus berkata, semua itu tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Artinya apa, saudara? Ini alasan yang ketiga kenapa menang. Aku tahu bahwa aku dikasihi oleh Tuhan. Dan itu jaminannya, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Didorong karena kasih itulah ia turun ke dunia. Memberikan anak yang tunggal mati di atas kayu salib. Saudara, kita ini punya anak ya. Coba kalau anak, yang punya anak ya, Yohana langsung liatin saya. Bapak ini, om ini punya anak gimana? Yang punya anak, ya kan? Apalagi kalau anak itu masih balita, saudara. Merengek di itu. Apa gimana? Padahal biasa aja, nggak ada masalah. Artinya apa? Karena orang tua mengasihi anaknya. Nah, harusnya kita sebagai orang tua yang sudah bisa menerapkan kasih kepada anak, nikmati pola yang sama dengan Tuhan, saudara. Allah mengasihiku. Kalau Allah mengasihiku, maka pergumulan ini gak akan bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Nangis boleh, saudara, tapi tangisanku tidak akan bisa memutuskan rantai hubunganku dengan kasih Tuhan. Dan kalau Tuhan tetap mengasihi aku, ingatlah, saudara, kita sudah menerapkan itu dalam diri kita yang punya anak. Apapun aku akan lakukan kepada anakku yang aku kasihi. Ini alasannya kenapa. Makanya dikatakan ayat yang ke-36, ayat yang ke-35, ayat 37 tadi, apapun yang kita rinci, kuasa-kuasa apapun baik di atas katanya maupun di bawah ataupun makhluk-makhluk yang lain, nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru dengan apa yang kita rinci tadi ayat 37,
Tetapi dalam semuanya itu, dalam semua apa? Penindasan, kelaparan, ketelanjangan, justru membuat kita lebih dari pemenang. Nikmat dari sebuah, apalah makanan saudara? Makanan kesukaan saudara apa? Indomie. Waduh, Indomie Pak Gultom. Oh gitu ya? Oh sama dengan Pak David. Kalau Pak David makan Indomie karena Pak David punya uang banyak, rasanya enak juga sih. Tapi syukurnya kurang Pak. Kenapa? Udah gampang dibeli, apalagi dibeli di warung, bukan dimasak sendiri. Tapi coba ketika Pak David cari duitnya susah, bergumul, berjuang, akhirnya dapat beli Indomie. Waduh, sama-sama enak sih Pak. Tapi syukurnya, terima kasih Tuhan, Indomie ada kerupuknya, ada bawang gorengnya, ada minyak gorengnya, ada sayurnya, ada telurnya, ada ayamnya sedikit. Dirinci loh saudara. Kenapa? Karena dapat duitnya itu susah, syukurnya lebih. Kalau duitnya tetap ada dan banyak saudara, paling terima kasih untuk Indomie dalam nama Tuhan Yesus. Amin, antara amin sampai mulut sama saudara. Sama-sama enak sih Pak David, enak. Apalagi misalkan kari ayam. Sama-sama enak, tapi syukurnya beda. Ya nggak Bu, Kristin? Beda syukurnya Bu. Itu yang disebut lebih dari pemenang. Kelaparan, kesusahan, penganiayaan, ketelanjangan, justru dalam semua itu kita lebih dari pemenang. Jadi ayat 31 berkata, siapa yang bisa melawan kita? Maksudnya, aku menang. Tetapi ketika dirinci, lebih dari pemenang. Anda nggak mungkin mengalami ini kalau Anda kabur dari Tuhan, saudara. Kalau Anda tinggalkan Indonesia ini dapat pekerjaan di luar negeri, memang betul. Tapi Kak senikmat di sini, saudara, karena Anda lebih bergumul di sini, dapat sesuatu. Ya kan gitu kan? Saya pernah lihat itu pernyataan dari Luhut Panjaitan. Kalau mau jadi orang di Indonesia bukan di luar negeri, ya memang di sana nyaman, baik, duitnya banyak, tapi Anda menjadi kacung di sana katanya. Kalau di sini Anda akan menjadi apa? Orang, pernyataan dia akan menjadi somebody katanya. Kalau di sana bukan. Ya memang saudara, nggak semudah di sana memang. Misalkan saudara punya gaji 50 juta di sana dan di sini sama. Beda 50 jutanya di sini saudara. Walaupun sama-sama 50 juta di sana. Di sana mungkin gampang dapatnya. Itu yang disebut lebih dari pemenang. Jadi jangan kabur saudara. Cintai Indonesia ini. Orang memang alasan, saya kabur bukan karena nggak cinta Indonesia Pak. Apapun yang kau akan dapatkan di negeri ini, apapun yang kau dapatkan di dalam Tuhan, akan lebih bermakna karena kau berjuang di sini. Dan apalagi kita orang Kristen, kasih Tuhan jaminan bagiku. Dan karena kasihnya, apapun dia akan lakukan bagiku. Gak mungkin tidak dia lakukan. Aku sudah buktikan dalam diriku sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Masa aku biarkan anakku menangis tanpa aku pedulikan? Enggak. Pasti aku akan nyatakan kasihku kepadanya. Apapun aku akan lakukan supaya anak ini tidak diapa-apain oleh apapun, saudara. Jadi ini 3 alasan kenapa Paulus berkata, siapa yang menjadi lawan kita? Bukan omdo, bukan saudara. Dan dia sudah alami itu sampai suatu saat dalam kitab Filipi berkata, aku sudah melewati garis 2 Timotius, aku sudah melewati garis akhir. Berarti menang, betul dia saudara. Jadi bukan sekadar pernyataan, bukan status di Facebook, bukan. Sudah dialami bahwa dia
ditolong oleh Tuhan. Saudara kan, coba baca di kitab Filipi, saudara. Kami diperhadapkan kepada binatang buas katanya, tapi Tuhan menolong kami dari semuanya itu. Tuhan sudah bela dia, dan Tuhan tetap mengasihi dia apapun yang terjadi, sehingga ia tidak pernah Tuhan tinggalkan dalam hidupnya, saudara. Mari bangkitkan imanmu untuk mengalami ini, saudara. Memang ini keyakinan iman. Keyakinan iman. Mari bangkitkan iman kita untuk mengalami bahwa apapun masalah, apapun persoalan, di ujung tanduk sekalipun, tidak bisa mengalahkan kita, saudara. Karena Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bela kita, dan Tuhan akan menyatakan kasih kepada kita. Mari kita berdoa.